Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Suci Allah, Maha Benar Allah, Maha Besar Allah. Keselamatan atas seluruh rasul-rasul, keselamatan untuk seluruh manusia di dunia. Kembali saya berbicara lagi di video yang ini untuk melanjutkan pembicaraan saya di video-video yang telah lewat. Yang mana saya berbicara dalam video ini untuk menyampaikan berita dan perintah dari Allah di akhir zaman ini. Berita dan perintah dari Allah di akhir zaman ini saya bicarakan bukan atas kehendak pribadi saya, tetapi semata-mata ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pembicaraan saya tentang berita dan perintah Allah di akhir zaman ini saya lakukan seperti di video awal. Saya laksanakan mubahalah atas diri saya atau sumpah atas diri saya bahwa saya tidak membicarakan sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu saya. Saya berbicara semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah atas diri saya. Di video ini saya kembali berbicara tentang akhir zaman, yaitu akhir zaman masa kebangkitan dari rasul-rasul. Seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan kembali Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Untuk hal ini, saya akan memulainya dari surah Ali Imran ayat 81, yang mana di dalam ayat ini Allah menarik perjanjian dari para nabi-nabi untuk membantu dan menolong Rasul yang akan datang belakangan untuk membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi dan Rasul terdahulu. Di sini saya bacakan artinya saja, tetapi kalau ingin melihat teks yang ada di Quran, silahkan buka surah Ali Imran ayat 81 yang artinya berbunyi, dan ketika Allah mengambil perjanjian nabi-nabi, sesungguhnya aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Kemudian itu datang kepadamu Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Hendaklah kamu percaya dan memberikan pertolongan kepadanya. Tuhan berfirman, adakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku? Jawab mereka para nabi-nabi, kami mengakui. Kemudian Tuhan berfirman, sebab itu hendaklah kamu jadi saksi, dan aku pun menjadi saksi pula bersama kamu. Itulah bunyi arti dari surah Ali Imran ayat 81. Dalam ayat ini, para nabi seluruhnya mengakui, mempercayai, dan memberikan pertolongan kepada seorang rasul yang datang untuk membenarkan semua yang mereka terima dan sampaikan kepada seluruh manusia. Seorang rasul yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Muhammadlah yang diutus oleh Allah untuk membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu seperti yang tertulis di dalam Al-Quran di beberapa surah. Dalam hal ini saya bacakan arti dari surah Al-Maidah ayat 48 sebagai perwakilan dari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ayat ini cukup untuk menjadi wakil dari pembahasan kita kali ini. Yang artinya, kami turunkan kitab kepada engkau dengan sebenarnya Muhammad, untuk membenarkan dan menjaga yang terdahulu sebelumnya,
Sebab itu, hukumlah di antara sesama mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau turuti hawa nafsu mereka yang ingin membelokkan engkau dari kebenaran yang sudah datang kepada engkau. Untuk masing-masing kamu, kami buatkan aturan dan jalan. Kalau Allah mau, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu dengan pemberiannya kepada kamu. Sebab itu, berlomba-lombalah dalam usaha-usaha kebaikan. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa-apa yang kamu pertengkarkan itu. Ini arti dari surah Al-Maidah ayat 48. Di dalam ayat ini dengan jelas dan tegas sekali dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga, memelihara dan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran tidak pernah menghapus atau mengganti kitab-kitab suci itu sebelumnya. Begitu juga dengan isi-isi kitab suci terdahulu, juga Al-Quran pelihara dan Al-Quran jaga dan dibenarkan oleh Al-Quran. Di dua surat ini sangat jelas sekali kalau para nabi-nabi itu berjanji kepada Allah untuk menolong Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, atau 1444 tahun yang lewat sampai sekarang belum terjadi. Para nabi-nabi itu datang membantu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan hal ini akan terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Karena Al-Quran tidak pernah salah. Kapan hal ini terjadi? Jawabannya adalah di akhir zaman. Di akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang lagi di tengah umatnya, dan kedatangannya ini untuk menutup masa kenabian dan kerasulan, karena beliau adalah penutup dari para nabi-nabi seluruhnya. Dan kedatangan beliau ini disusul oleh kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Ini tentang ayat kedatangan Nabi Isa, silahkan cari di Quran. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang diturunkannya Isa, diwafatkannya Isa, dan tugas-tugas Nabi Isa alaihi salam. Kedatangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dia akan bergelar sebagai Imam Mahdi. Jadi yang dicari-cari selama ini beliau adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud dan rupa beliau tidak akan jauh berbeda dengan wujud dan rupa beliau yang dahulu, yakni berdahi lebar, berhidung mancung, dan berperawakan sedang. Tetapi sebelum kemunculan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Imam Mahdi, Allah terlebih dahulu mempersiapkan pendamping dan penolongnya, yaitu terdiri dari ruh para nabi-nabi yang akan bertajalli di batang tubuh anak cucu mereka yang masing-masing telah menemukan Rasul dalam diri mereka. Sama halnya seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertajalli di anak cucunya dari Fatimah dan bergelar Imam Mahdi. Ini berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan saya ada-adakan. Maka dengan demikian, di akhir zaman adalah suatu masa di mana seluruh rasul-rasul Allah akan berkumpul dan berjuang di bawah pimpinan Imam Mahdi. Mereka akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah berita yang datang dari Allah, dan saya menyampaikan ini dengan mubahalah sejak dari video pertama. Saya berlepas diri dari pengakuan apapun, dan saya tegaskan, saya berbicara seperti ini semata-mata karena saya menuruti perintah Allah saja. Untuk semua fitnah, cacian dan makian yang sudah saya terima dan sudah dituliskan untuk saya di kolom komentar saya,
saya sambut dengan mubahalah Quran saya. Saya mintakan keputusannya kepada Allah, karena Allah hakim tertinggi di dunia dan akhirat. Apabila saya berada pada jalan kebenaran yang menyampaikan yang datang dari Allah ini, maka keselamatan atas saya. Apabila saya mengada-ada, maka kebinasaan atas saya. Begitu juga dengan orang-orang yang menghujat saya, memfitnah saya, dan mencaci saya. Apabila kalian mencaci dan memaki saya berada pada jalan kebenaran, keselamatan untuk kalian. Tetapi apabila kalian berada pada jalan yang salah, ini adalah akhir zaman, saatnya untuk membuat keputusan di antara sesama umat manusia. Saya sendiri tidak mengerti kenapa Allah memilih saya yang menyampaikan ini semua. Saya juga sangat tidak memahami seperti apa cerita akhir zaman, karena saya bukanlah seorang ulama, saya bukanlah seorang cerdik pandai, saya hanyalah seorang laki-laki kepala rumah tangga biasa. Saya tidak punya murid, saya tidak punya majelis, dan saya juga tidak belajar kitab apapun kecuali Al-Quran saja. Kalaupun saya laksanakan ini semua karena ketakutan saya yang luar biasa kepada Allah, jangan sampai saya mendapat azabnya karena saya menyembunyikan perintah-perintah dari Dia, karena saya tidak menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya untuk saya sampaikan atas perintahnya. Sungguh tidak ada niatan dalam diri saya untuk menjadi siapapun atau untuk memiliki apapun. Karena buat saya, rezeki yang Allah berikan kepada saya sudah sangatlah cukup. Anugerah yang Allah berikan kepada saya sangatlah luar biasa. Bagaimanapun dan apapun keadaan saya, itulah yang terbaik untuk saya. Kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, bisa mengingatkan kita untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, karena zaman ini sudah berada di penghujung. Dari umur 1500 tahun masa kenabian. Akhirul kalam, segala puji hanya bagi Allah, maha mulia Allah, maha sempurna Allah, maha benar Allah. Keselamatan untuk seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia, keselamatan untuk kita semua. Assalamualaikum wahai seluruh umat manusia di dunia. Kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.